Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah diri kalian dari prasangka buruk, sebab prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling bohong atau dusta. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, dan maknanya muttafaqun alaih adalah riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sangat mulia, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kepada kita tentang akhlak baik sekaligus ada akhlak buruk dari rivalnya. Sangka baik dalam setiap keadaan adalah akhlak yang terpuji. Sangka buruk ya, adalah akhlak ya, yang buruk dan tercelah. Adalah akhlak yang buruk dan tercelah. Ya. Bapak Ibu sekalian, coba terapi diri. Tadi saya bilang wilayah masuk ke zonanya orang ini berbahaya sekali. Di antaranya adalah selalu bersangka buruk. Pernah ada sahabat Nabi janjian sama temannya. Rupanya salah satu dari mereka yang janjian ini sudah tiba di lokasi, yang satunya masih telat, belum sampai. Gelisah temannya. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa kamu? Ya Rasulullah, saya janjian, tapi orang itu telat datang. Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udhra, cari alasan positif buat saudaramu. Jadi jangan masuk sangka buruk, gak boleh. Masuk kepada hal-hal yang baik. Mungkin dia telat, mungkin dia macet, mungkin dia sakit, mungkin banyak hal yang bisa terjadi gitu. Maka sangka baiklah, karena sangka buruk kata Nabi sedusta-dusta pernyataan, gak ada manfaatnya. Orang yang sangka buruk ini bahaya, bisa juga mengganggu kejiwaan, merusak karakternya, akhlaknya jadi rusak. Semuanya sangka buruk. Semuanya biasa kalau bilang di Indonesia ini sangka buruk seperti orang yang sensitif sekali. Jadi kadang-kadang mudah tersinggung, apa saja tersinggung. Gitu kan? Mungkin cuma disenggol sedikit, tidak sengaja tersinggung. Mungkin ini tersinggung, ini bahaya ini. Ini membuka pintu-pintu sangka buruk, selalu sangka buruk. Ini harus ditutup. Karena syaitan menungganginya, dan ini akhlak yang buruk. Sekali lagi kita harus selalu sangka baik, mulai dari Allah kepada Allah sementara sampai kepada makhluknya. Bahkan dalam hadis qudsi yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangkaan hambaku. Jadi kita selalu sangka baik. Kalau kita sakit, kita sangka baik, alhamdulillah Allah lagi mau saya mengetahui nilainya kesehatan, misal. Lalu kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah saya. Itu sangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan masuk di waswas syaitan. Syaitan selalu membuka pintu-pintu agar kita sangka buruk dengan Allah, sangka buruk dengan manusia yang lain. Ini semua tidak dibolehkan ya. Tentu pintu ini juga perlu kita hubungkan dengan masalah kalau ada seseorang sudah pasti-pasti keadaannya memang membawa kita kepada kecurigaan. Seperti misal ada orang loncat pagar kita jam 3 subuh. Ini jangan lagi bilang saya harus sangka baik. Salah tempatnya. Bagaimana caranya jam 3 subuh loncat ke pagar gitu kan? Atau kita pulang ke rumah, ada orang yang sudah masuk jebol pintu pencuri. Gak ada sangka baik di sini. Karena depan mata sudah jelas-jelas dia melakukan kesalahan. Prasangka artinya sesuatu yang tidak jelas buat kita. Kita nggak tahu gitu kan. Seperti misal teman kita telat memang ya. Tadi saya bilang kita sangka baik, lebih baik tanya sebabnya apa. Setelah itu baru ya kita memberikan saran supaya dia jangan telat dan seterusnya. Jadi harus dibedain mana memang saatnya kita mencurigai keadaan. Misal pasukan musuh udah jelas-jelas menyelinap masuk ke pasukan kita, oh nggak usah sangka baik aja, nggak bisa, ini salah tempatnya. Namun umumnya dalam muamalah sehari-hari seorang muslim harusnya bersangka baik, sangka baik saja ya. Karena tidak semuanya, kadang-kadang subhanallah ada hal yang sederhana ya, mungkin bagi kita ini harusnya begini, tapi orang tidak tahu. Bisa saja orang belum tahu gitu. Seperti saya sudah pernah ceritakan kasus sahabat Badui yang kencing di masjid ya. Orang lagi duduk pengajian, dia datang dibuka celananya depan orang kencing, depan orang semua. Hadisnya menjelaskan masalah itu. Makanya para sahabat pada marah, tiba-tiba mau gebukin. Karena bagi sahabat ini aib besar, masa kencing di masjid. Rupanya si Badui nggak ngerti. Jadi tidak semuanya orang tahu apa yang kita ketahui, belum tentu.
Sampai akhirnya waktu sahabat berdiri mau ngejar dia, mau suruh berhenti kencing, dia lari sambil kencingnya nyebar sana sini. Dia nggak ngerti. Nabi SAW suruh sahabat tenang. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat tenang supaya biarin. Buktinya orang ini tidak tahu waktu sahabat disuruh duduk oleh Nabi, kencingnya dilanjutin sama dia. Dia selesaikan kencingnya. Pada selesai kencing, Nabi SAW datang dekatin dia. Waktu dia sudah tutup auratnya, lalu Nabi mengatakan, ini rumah Allah, tidak layak perbuatan seperti ini. Dia jadi paham sekarang, oh ternyata nggak boleh kencing di sini. Lalu dia bilang, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, jangan rahmati orang lain. Karena dia jengkel sama sahabat-sahabat yang lain. Belum dijelaskan sudah tiba-tiba saja marah. Ini mungkin ibu-ibu begitu juga sama pembantunya di rumah. Enggak semua orang paham. Ibu mungkin maunya taruh piring, posisinya di sini misalnya. Dia nggak ngerti. Ada raknya sendiri, dia belum tahu, baru kerja. Dia susun piring di dekat tempat cuci piring misalnya. Nggak usah langsung marahin. Sebenarnya orang marah itu dekat dengan stroke. Dekat dengan banyak penyakit darah tinggi. Jelaskan dulu kepada orang. Bahkan pernah ada sahabat datang, punya kebun kurma besar sekali, pegawainya banyak. Karena banyak pegawai, banyak pelanggaran. Ada yang malas, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang telat. Lalu dia datang kepada Nabi sambil dia emosi kepada pegawainya, ya Rasulullah, berapa kali kita bisa maafin pegawai ini? Nabi SAW diam. Setelah itu Nabi tundukkan kepala, mungkin nunggu wahyu ya. Karena biasanya begitu. Lalu Nabi SAW angkat kepalanya mengatakan, maafkan mereka walaupun 70 kali. Orang tidak tahu lalai. Kita kalau di posisi dia mungkin kita bisa melanggar juga kan. Seperti itulah. Bayangkan kalau siapa ada satu kesalahan pecat. Kecuali memang fatal sekali mungkin. Tapi kalau kelalaian, orang bisa lupa, orang bisa salah. Sudahlah, gitu kan. Mudahkan saja. Jadi akhlak yang buruk yang ketiga yang kita bahas adalah masalah sangka buruk. Dan ini harus dihapus dari benak kita. Tidak boleh ada sangka buruk. Semuanya dimulai dengan sangka baik ya. Kecuali tadi keadaannya sudah saya bilang, sesuatu yang sudah nyata pelanggaran, kayak pencuri masuk ke rumah, musuh masuk ke pasukan muslimin, dan sudah tidak ada lagi sangka baik dalam masalah ini. Tapi perilaku sehari-hari muamalah semestinya orang sangka baik.